Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Hari ini kita akan mencoba membahas teori kinetik gas ya. Teori kinetik gas, apa itu teori kinetik gas? Itu terutama akan membahas kecepatan, tekanan, suhu, volume, dan kecepatan gas ideal. Nah, apa itu gas ideal? Gas ideal itu adalah yang seperti berikut ini. Oke ya. Ya, yang pertama dibahas itu adalah persamaan keadaan gas ideal. Jadi apa ini? Persamaan ini menunjukkan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu suatu gas ideal. Tekanan, kita tahu tekanan itu pressure, P, tekanan gas, P, kemudian V, volume, dan juga suhu, temperatur. Nah, itu dihubungkan dengan jumlah molekul gasnya N, atau di sini N besar ya, sama bukan sama, semakna gitu. Cuma menghitungnya agak berbeda. Lalu ada, kalau pakai rumus yang pertama PVNRT, ini ada R, tetapan gas. Kemudian kalau pakai PVNKT, ini ada K ya, konstanta Boltzmann ya. Nah, yang PVNRT ini lebih populer di ilmu kimia ya. Kalau yang di fisika biasanya pakainya PVNKT ya. Nanti kalau pengukuran PV, tekanan, volume, dan suhunya menggunakan satuan berbeda, nanti nilai konstanta R-nya itu nanti berbeda. Ini sebetulnya simpel aja. Ini angka-angka ini kita cukup menghafalkan satu nilai R aja, misalnya 0,02. Nanti R yang 8,31 sebetulnya bisa diturunkan secara matematika ya. Cuma di sini mungkin nggak akan dijelaskan ke sana gitu. Nah, jadi kalau PVNRT, tadi kan P tekanan ya, V volume, N itu jumlah molekul gas yang biasa diukur dengan satuan mol kalau di kimia ya, N. Kemudian R itu tetapan gas, T suhu ya, temperatur. Itu. Nanti kalau di kimia satuan N-nya ya mol, atau N ini kan di kimia menunjukkan jumlah mol ya. Itu jumlah mol ya, ada ketetapannya nanti ya. Nah, kemudian kalau PVNRT ini P-nya pressure-nya, tekanannya menggunakan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Pascal itu sama aja dengan Newton per meter persegi. Kemudian satuan volumenya meter kubik. Kemudian satuan jumlah partikelnya dalam kilomol ya. Maka R itu nilainya 8,31 kali 10 pangkat 3. Nah, ini bisa diturunkan secara matematik ya. Cuma kita nggak jelaskan di sini. Ini lebih dipakai di kimia. Ya, bukan patokan mutlak harus di kimia ya, nggak juga ya. Cuma biasanya di kimia. Kemudian kalau di fisika lebih sering menggunakan rumus yang ini. PV sama dengan NKT, di mana N itu banyaknya partikel gas. Hitungnya satuannya butir ya, 1000 triliun butir misalnya begitu. Nah, K konstanta Boltzmann, ini satuan P, satuan tekanan, dan Pascal ya, sama kayak tadi Pascal atau Newton per meter persegi. Satuan volumenya dalam meter kubik, dan satuan temperatur ini selalu dalam Kelvin ya. Kalau teori kinetik gas, nanti ada termodinamika juga, itu satuan temperaturnya selalu dalam Kelvin. Dengan nilai K ini 1,38 kali 10 pangkat minus 23 10 pangkat minus 23 ya, ini nilai konstantanya. Nah, saya jelaskan tambahannya mungkin 1 mol itu segimana gitu kan. Nah, ini ada ketetapannya juga ya. 1 mol itu segimana? Segini. Jadi 1 mol itu adalah terkait dengan bilangan Avogadro ya.
Na itu kan ada angkanya. Kalau nggak salah nanti mungkin bisa dikoreksi ya. Tapi saya rasa betul ya. 6,02 kalau nggak salah. Kali 10 pangkat 23 butir partikel suatu zat. Partikel kerekam nggak? Oh ya, kerekam ya. Atau kalau dibikin angka ya, ini kan sebetulnya 0,602 triliun. Triliun karena 1 triliun itu kan nolnya 12 ya. 0,602 triliun butir partikel. Misalnya 1 mol gas oksigen. Nah, kalau tepat 1 mol gas oksigen berarti jumlahnya segini. 0,602 triliun butir partikel gas oksigen itu tepat sama dengan 1 mol oksigen. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, berikutnya kita bahas perubahan keadaan gas ideal ya. Nah, misalkan suatu gas ideal terdapat dalam suatu tabung. Ini kita bisa bayangkan misalnya pompa angin ya, yang ditekan manual gitu. Mungkin teman-teman tahu ya. Pompa buat pompa ban ya, yang ditekan manual kan gini, kayak silinder, di atasnya ada piston yang bisa bergerak naik turun ya. Nah, ini gas ideal di dalam suatu tabung ini, di dalam pompa gitu. Tabung misalnya ini mula-mula volumenya volume 1 ya. Dia memiliki tekanan P1 dan suhunya suhu awal T1. Lalu volume gasnya ditekan sehingga mengecil, volumenya berubah volumenya menjadi volume kedua V2, tekanannya menjadi P2 dan suhunya menjadi T2. Nah, ini dari dua keadaan ini kita bisa buat suatu persamaan matematis ya. Nah, persamaannya seperti gimana ya, kita turunkan ya. Nah, dibagi dulu, ini bagi 2 aja. Jadi untuk yang keadaan pertama, persamaan yang udah dibahas tadi ya, ada P, ada V, ada T, berarti ini berlaku persamaan P1 kalikan V1 sama dengan N kalikan K kalikan T1. Itu kan. Nanti T-nya bisa pindah kan ke sini. Berarti T1-nya pindah ruas, ini kali pindah ruas jadi bagi ya. Jadi P1 kalikan V1 per T1 ini sama dengan N dikalikan K. Kemudian untuk keadaan gas yang kedua sama, mirip ya, persamaannya mirip, cuma ini yang keadaannya kedua. Jadi P2 kalikan V2 sama dengan N kalikan K kalikan T2. T2-nya pindah ruas, kali jadi bagi, berarti menjadi P2 kalikan V2 per T2 sama dengan N kalikan K. Nah, dari dua keadaan ini kan N kali K-nya sama ya. Nah, saya tulis di sini aja. Berarti N kalikan K sama dengan N kalikan K. NK yang mana? Yang ini. P1 V1 per T1. Berarti P1 V1 per T1 sama dengan NK yang mana, yang satunya lagi, yaitu yang ini. P2 V2 per T2 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, jadi setiap kali keadaan gas ideal itu berubah, berlaku persamaan ini ya. Tekanan awal kali volume awal dibagi suhu awal sama dengan tekanan akhir kali volume akhir dibagi suhu akhir. Nah, oke, selanjutnya kita bahas hubungan antara
tekanan, volume, suhu. Nah, sekarang melibatkan energi kinetik gas ya, energi kinetik gas. Dan ini V di sini velocity ya, velocity atau kecepatan gas ideal. Nah, jadi sebetulnya kalau volume dan kecepatan itu nulisnya beda ya. Volume itu ya V besar lah gitu. Kalau tulis begini kan. Nah, ini V besar, volume ya, volume. Tapi kalau kecepatan itu sebetulnya nulisnya bukan V begini, dia begini nulisnya. Nah, gitu. Agak beda ya. Jadi ini kecepatan velocity ya. Nah, agak miring ditekuk sedikit di depannya begitu. Ini kecepatan, kalau ini volume gitu. Nah, gitu. Bagaimana hubungannya? Ya ini ada di teorinya ya. Udah saya kirimkan untuk mahasiswa saya terutama. Jadi ya langsung ke rumusnya aja. Tekanan atau pressure sama dengan 2/3 kalikan N itu jumlah partikel gasnya, kalikan EK bar, EK garis, itu adalah rata-rata energi kinetik tiap partikel gas. Nah, dibagi 3 kalikan volume gas. Jadi P sama 2/3 NEK per volume. N kali EK ini artinya energi kinetik total yang dimiliki oleh gas ya. Jadi kenapa timbul tekanan sebagai kita lihat dari sini, tekanan timbul sebagai efek dari energi kinetik yang dimiliki oleh gas itu. Begitu. Nah, ini P di sini ini kalau dihubungkan dengan persamaan Bernoulli yang udah mungkin diantara teman-teman ada yang udah mempelajarinya, ini kan persamaan Bernoulli P persamaannya P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat, nilainya konstan ya. P1 tambah rho GH 1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Ya, ini nilainya tetap. Nah, P di sini sama dengan P yang ada di sini sama, yaitu tekanan statik. Nah, statik itu kalau katakanlah di fluidanya mengalir di dalam pipa gitu pada efek Bernoulli, ini tekanan statik, ini tekanan yang diberikan kepada dinding pipanya ya. Nah, ini tekanan statik. Jadi kalau secara teori kinetik gas, rumus tekanan statik ini rumusnya ini 2/3 NEK dibagi volume, atau 2/3 kalikan energi kinetik total gas dibagi volume gas, begitu. Nah, ini hubungan antara energi kinetik gas dengan tekanan gas ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kan P, ini V, ini dibagi, pindah ruas aja, bagi jadi kali ke sini. Jadi P dikali V sama dengan 2/3 NEK. Yang ini juga kan cuma pindahin V-nya ya. Nah, buat apa ini? Nanti P kali V itu kan rumus yang sebelumnya dari rumus keadaan gas ideal tadi. P kali V itu V apa V? PV sebetulnya, sorry. P kali V itu semuanya NKT. Nah, jadi ini, diganti PV-nya jadi NKT. NKT sama dengan 2/3 NEK. Jadi yang ininya diganti. NKT sama dengan 2/3 NEK. Ini tetap ditulis. Ini ada ke kanan dan kirinya ada sama-sama ada N besar ya, bisa dicoret. N-nya bisa coret. Jadi K kali T sama dengan 2/3 EK garis. EK garis itu energi kinetik rata-rata tiap partikel gas ya. Nah, nanti K-nya pindah ruas, jadi T sama dengan 2 EK bar per 3K. Atau suhu suatu gas ideal adalah 2 kalikan rata-rata energi kinetik partikel gas dibagi 3 kalikan konstanta Boltzmann. Nah, kita lihat di sini ada hubungan antara energi kinetik partikel gas dengan suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, maka energi gerak atau energi kinetik partikel gas semakin besar, semakin kuat ya. Kalau kita ambil contoh di dunia nyata ya, misalnya ketika kita menanak nasi itu kan ada di dalam pancinya ada uap air ya. Nah, uap airnya makin panas, suhunya makin tinggi, itu kan kalau kita lihat tutup pancinya makin loncat-loncat. Kenapa? Karena makin panas uap air, maka energi kinetik si uap airnya, energi geraknya makin kuat. Berarti makin panas
uap air dalam panci, maka energi kinetik makin kuat, berarti pergerakan acak dari partikel-partikel uap airnya itu semakin kuat, semakin menumbuk dinding panci, makanya makin panas si uap airnya, pancinya makin loncat-loncat ya. Nah, itu jadi menunjukkan kalau makin tinggi suhu, makin besar energi kinetik partikel gas, makin aktif, makin aktif pergerakan dari partikel gas tersebut gitu. Cuma kalau untuk contoh yang panci di uap uap air yang ada di panci tadi, itu persamanya tidak akan persis seperti ini ya, karena ada uap air yang bocor keluar kan. Nah, nggak akan persis seperti ini. Nah, ini kita asumsikan di sini tidak ada gas yang bocor keluar wadahnya gitu ya. Nah, kemudian energi ini kan Eka bar ini adalah energi kinetik rata-rata setiap partikel gas. Nah, energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat ya, dari SMP udah tahu mungkin ya. Kalau yang belum tahu mungkin sekarang tahu. Nah, ya. Nah, jadi energi kinetik rata-rata partikel gas itu setengah mv0 kalikan v kuadrat. Nah, v apa disebutnya VRMS ya. Ini m0 itu massa sebutir partikel gas. Nah, jadi massa masing-masing partikel gasnya kita tulis m0. VRMS itu kecepatan efektif. RMS itu singkatan dari, ini tempatnya terbatas, root mean square ya, square. Nah, maksudnya apa VRMS itu? Jadi kan di dalam, katakanlah dalam suatu tabung gitu, atau dalam panci misalnya, partikel gas kan kecepatan geraknya nggak sama, ada yang kencang banget, ada yang pelan, ada yang sedang gitu. Nah, nanti dari nilai kecepatan yang berbeda-beda itu bisa diperkirakan sebetulnya nilai kecepatan berapa yang paling efektif untuk memberikan kontribusi terhadap suhu dan tekanan di dalam gas tersebut begitu. Nah, itulah yang disebut kecepatan efektif, yaitu nilai kecepatan yang paling efektif untuk berkontribusi untuk mempengaruhi suhu dan tekanan di dalam gas tersebut begitu. Nah, gitu. Kita lanjutkan tadi T sebenarnya 2/3 Eka bar. Nah, Eka barnya sendiri setengah V0 RMS kuadrat, setengah M0 VRMS kuadrat. Lanjutkan, jadi T sebenarnya 2/3 K, Eka-nya dirubah jadi setengah VRMS kuadrat, yang ini dimasukkan, disubstitusikan, 2 dibagi 2 nanti habis. Jadi nanti T sama dengan M0 VRMS kuadrat per 3K. Kalau kita cari VRMS, kita tukar aja 3K-nya naik ke sini, bagi jadi kali, jadi 3K kalikan T. M0-nya ini tadinya kali kan, pindah jadi bagi M0, ini kuadratnya hilangkan menjadi akar. Jadi kecepatan RMS itu nilainya adalah 3kT dibagi M0. Ini adalah kecepatan efektif ya, yang dimiliki partikel gas yang memberi kontribusi terhadap suhu dan tekanan partikel gas. Demikian ya.